Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman semua yang telah hadir, yang telah menonton video kali ini. Insyaallah pada video ini kita akan mempelajari, mentadabburi makna dari surat An-Nas yang telah kita baca tahsin tilawahnya sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menutup Al-Qur'an ini dengan surat An-Nas. Ini menunjukkan bahwa ada informasi penting, ada hal penting yang harus diketahui oleh setiap orang yang membaca Al-Qur'an. Dan karena hal penting tersebut, maka surat ini berada di akhir dari Al-Quran yang 30 juz ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan surat ini surat yang pendek, hanya terdiri dari 6 ayat, agar seluruh manusia, siapapun dia, yang awam, yang mu'alaf, ataupun yang alim, siapapun dia, harus mengetahui, memahami makna dari surat ini. Karena betapa pentingnya surat ini bagi manusia dalam kehidupannya di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nas ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua untuk qul, mengatakan. Makna qul ini tidak hanya sekedar mengatakan saja. Namun makna qul adalah memikirkannya, merenunginya, mentadabburinya, dan mengetahuinya. Jadi ketika kita mengatakan sesuatu, jangan kita mengatakan tanpa kita ketahui apa maksud dari sesuatu tersebut. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu, terlebih lagi Al-Quran, membaca Al-Quran, dan kita tidak mentadaburi dari Al-Quran itu. Karena Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi. Yadabbarul qawla. Apakah mereka tidak mentadaburi perkataan-perkataan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka perintah pertama adalah qul, katakanlah, fahami, renungi, tadaburi, dan pelajari. A'udzu birabbin nas, aku berlindung birabbin nas, dari Rabb manusia. Kalimat aku berlindung ini menunjukkan kelemahan kita sebagai manusia, dan Allah Subhanahu wa taala pencipta kita, Allah menciptakan kita, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan yang lemah. Sebagaimana Allah yang menciptakan manusia dan Allah tahu kelemahan manusia, maka Allah perintahkan manusia untuk berlindung. Dan tidaklah kita diminta berlindung kecuali memang ada hal besar, ada bahaya besar yang harus kita waspadai, dan bahaya tersebut harus kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu, aku berlindung. Bi rabbin nas, bi rabbi dengan rabb, an-nas manusia. Bi rabbi dengan rabb, rabb bermakna Tuhan. Rabb di sini bermakna Tuhan, yaitu yang dimaksud adalah rabb yang merubah kondisi seseorang atau kondisi hamba-hambanya dari sebelumnya khawatir, ketakutan, kelaparan, tersesat, maka Allah berikan hidayah. Yang sebelumnya tersesat, Allah berikan hidayah. Yang sebelumnya lapar, Allah berikan makanan. Yang sebelumnya tidak memiliki pakaian, Allah berikan pakaian. Yang sebelumnya membutuhkan, Allah berikan. Yang sebelumnya ketakutan, Allah berikan keamanan. Yang sebelumnya mengkhawatirkan kondisinya menjadi kondisi aman, tentram. Itu semua adalah sifat dari Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rabb. Dan Rabbin nas, Rabb manusia, Allah yang memberikan seluruh makanan, seluruh rizki, seluruh kemudahan, seluruh hidayah bagi manusia ini. Maka maksud dari ayat ini juga adalah jangan kita meminta makanan, meminta rizki, meminta keinginan kita, keperluan kita kepada manusia yang lainnya. Hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu yang sama, janganlah manusia menganggap dirinya sebagai Rabb. Dirinya sebagai Rabb untuk dirinya sendiri. Oh, yang dia makan, ini hasil usahanya sendiri. Pakaian yang dia dapat, ini hasil usaha sendiri. Ilmu yang dia dapat, hasil usaha sendiri. Bukan, menganggap tidak ada peran serta Allah Subhanahu wa taala di dalam hal itu semua. Maka saat itu manusia seakan ia telah mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Sebagaimana Fir'aun mengatakan, aku adalah Rabb kalian tertinggi. Fir'aun menganggap seluruh yang ia dapati berdasarkan dari dirinya sendiri. Bahkan sampai menganggap seluruh yang didapati rakyatnya. Karena dia yang memberikan makan rakyatnya, dia memberikan pakaian rakyatnya, dia yang memakmurkan rakyatnya, dia yang mengajarkan ilmu kepada rakyatnya. Maka dia menganggap dirinya sebagai Rabb. Allah Subhanahu wa taala warning kita semua, jangan sampai manusia menjadikan manusia lain sebagai Rabb atau manusia menjadikan dirinya sendiri sebagai Rabb. Karena Allah adalah Rabbin nas, Rabb sesungguhnya dari manusia ini. Ayat yang kedua, Malikin nas, raja manusia. Allah adalah raja, Allah adalah pemilik dari manusia ini. Ini menunjukkan bahwa kita semua merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya Allah Zat Malikin nas, yang memiliki, yang menguasai, raja dari seluruh yang ia miliki. Yang namanya raja tidak mungkin merusak kerajaannya sendiri. Yang namanya raja tidak mungkin menyiksa rakyat.
Yang namanya pemilik tidak mungkin merusak hal yang ia miliki. Kita memiliki handphone, kita memiliki kendaraan, kita memiliki rumah. Tidak mungkin kita merusak handphone kita, membanting handphone kita, merusak, merobohkan rumah kita tanpa ada alasan. Tidak mungkin. Atau menghancurkan kendaraan kita sendiri, nggak mungkin. Pemilik akan menjaga apa yang dia milikinya. Ketika kita mengatakan malikin nas, Allah adalah pemilik manusia, kita hadirkan bahwa Allah adalah pemilik kita semua. Allah tidak mungkin merusak, menzolimi, menjelekkan, menghancurkan kita semua. Selama kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah punya sifat malik, sifat raja, yang namanya raja, ketika kita taati raja, maka raja tersebut akan menyayangi rakyatnya. Allah raja sesungguhnya kita semua. Mintalah kepada Allah. Taatilah Allah. Jangan langgar perintah Allah. Jangan rusak larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di waktu yang sama, jangan kita berikan kepemilikan kita kepada orang lain. Allah pemilik kita sesungguhnya. Jangan kita berikan kepemilikan kita ini kepada barang-barang narkotika. Orang-orang yang menggunakan barang-barang narkotika, menggunakan narkoba, mereka telah memberikan kepemilikan dirinya, pikirannya, jiwanya kepada barang-barang tersebut, ketergantungan ia dengan barang-barang tersebut yang Allah haramkan. Dan jangan pula kita memberikan kepemilikan kita kepada hal-hal yang Allah haramkan, seperti pinjaman online yang tentu di dalamnya banyak sekali unsur riba, ataupun bank-bank yang penuh dengan riba. Ketika kita menyerahkan kepemilikan kita kepada mereka ini, maka kita telah menyerahkan kepemilikan kita yang harusnya sebelumnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah menyerahkan kepemilikan kita itu, hidup kita, kebebasan kita, kita serahkan kepada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Maka apa jadinya? Tentu itu akan menghadirkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, hanya kepada Allah lah kita menyerahkan kepemilikan kita sesungguhnya, dan dengan cara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Dan ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ilahin nas, sembahan Tuhan manusia. Ilah adalah zat yang disembah, zat yang memiliki segala sesuatunya, zat yang memberikan perintah, yang memberikan larangan, memberikan ketetapan takdir, yang menciptakan manusia. Dan jangan sampai manusia menjadikan sesuatu selain Allah sebagai ilahnya. Jangan menjadikan manusia lain sebagai ilah baginya. Taat, tunduk, kemudian menjalankan semua perintah manusia tersebut dan mengharapkan ridho dari manusia tersebut, bukan dalam rangka meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih buruk lagi ketika manusia menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau memperhatikan mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai ilah mereka? Berarti apa maksudnya menjadikan hawa nafsu sebagai ilah? Seluruh ketentuan, ketetapan, keinginan, perencanaan, pikiran, gerak-gerik mereka, semua berdasarkan hawa nafsu mereka. Bukan akal sehat mereka, bukan hati nurani mereka, bukan wahyu, bukan hidayah dari Allah. Namun dirinya telah dikuasai sepenuhnya oleh hawa nafsu dan keinginan-keinginan buruk dalam dirinya. Dan itulah adalah seburuk-buruk manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di sini ilahin nas, bahwa ilah kita sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh pikiran kita, perkataan kita, perencanaan kita, semuanya harus sesuai dengan perintah, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi kepada kita semua. Dan setelah 3 Asmaul Husna ini, Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas, Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan kepada kita semua tentang satu bahaya yang luar biasa. Bahaya yang dapat mengancam manusia kapanpun, dimanapun. Dan bahaya itu bukan berasal dari makhluk yang lain, namun bahaya itu berasal dari manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan al-waswas al-khannas. Apa itu waswas al-khannas? Waswas adalah perasaan-perasaan buruk yang muncul dari jiwa manusia yang akan menghadirkan, yang akan menyebabkan perbuatan-perbuatan dan perilaku-perilaku yang buruk bagi manusia itu sendiri. Waswas adalah aktivitas jiwa. Allah sebutkan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui tuwaswisu bihi nafsu, apa yang menyebabkan jiwa tersebut waswas. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah mengetahui apa yang menyebabkan kita waswas, maka Allah perintahkan kita untuk berlindung min syarri al-waswas, dari kejahatan waswas al-khannas, yang bersembunyi,
yang tidak ketahui dari mana sumbernya, yang tidak diketahui dari mana munculnya, dan di mana perasaan tersebut bersembunyi. Di dalam diri kita namun kita tidak ketahui di mana. Karena dia memiliki sifat khannas yang tiba-tiba muncul, kemudian tiba-tiba hilang, tiba-tiba muncul. Kejahatan waswas al-khannas ini dapat menghadirkan perbuatan-perbuatan yang buruk, menghadirkan peristiwa-peristiwa yang sangat tidak kita inginkan. Syaitan tidak dapat melakukan perbuatan buruk kepada manusia, kecuali mereka hanya dapat membisikkan, mereka hanya dapat mengajak, namun seluruhnya kembali kepada diri kita sendiri. Dan yang lebih berbahaya dari syaitan adalah ketika manusia yang mentaati waswasnya. Manusia di sekitar kita itu lebih bahaya dari syaitan. Syaitan hanya dapat membisikkan, hanya dapat menggoda manusia. Namun, bagaimana sihir terjadi itu disebabkan ada peran dari manusia. Kejahatan terjadi disebabkan peran dari manusia. Allah Subhanahu wa taala meminta kita berlindung dari waswas al-khannas, bukan waswas al-khannas yang berada di dalam diri kita saja, namun waswas al-khannas yang berada di sekitar kita, yang berada di sekitar di keluarga kita, di anak-anak kita, di kerabat-kerabat kita, di tetangga kita, di masyarakat kita. Yang bisa saja waswas tersebut muncul dari dalam diri mereka, dan bisa saja muncul perilaku buruk, perbuatan buruk yang mereka lakukan yang berdampak kepada diri kita. Dan Allah minta kita berlindung min syarril waswasil khannas. Karena manusia ketika telah berkumpul, mereka merencanakan sesuatu, itu bahaya yang begitu besar. Karena dari situ maka Allah Subhanahu wa taala menutup Al-Qur'an ini dengan An-Nas, manusia. Manusia, kejahatan terbesar manusia adalah manusia itu sendiri. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswis, yang membisikkan, yuwaswis yang menghadirkan waswas, melakukan waswas tersebut fi sudurin. Jadi waswas tersebut terjadi fi sudur, di dalam dada manusia. Dada manusia ini, dada kita semua merupakan tempat dari segala sesuatu yang berpasangan, yang bertentangan. Perasaan cinta, perasaan benci, perasaan bahagia, sengsara, perasaan suka, tidak suka. Yang gaib, yang terlihat, semua disatukan dalam dada kita. Dari situlah waswas yang buruk muncul, waswas al-khannas. Jika waswas muncul di dalam dada, dia dapat berdampak kepada seluruh perasaan yang ada di dalam dada kita ini. Dan dari dada pula, di dada terdapat hati kita semua, namun waswas bukan di dalam qalbu, tapi dia di dalam dada ini. Dan dari dada juga seluruh perbuatan akan muncul. Karena dada berada di hadapan kita, menunjukkan apa yang kita ingin lakukan. Sebelumnya apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan, itu hadir sebelumnya di dalam dada kita. Dari sanalah waswas melakukan aktivitas, waswas al-khannas. Untuk itu Allah minta kita berlindung min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur, bukan di dalam dada kita aja, fi sudurin nas, di dada-dada manusia. Bisa jadi banyak orang-orang sekitar kita terjadi waswas di dalam diri mereka semua. Yang bisa jadi hal tersebut berdampak buruk kepada diri kita. Ataupun waswas di dalam diri kita yang dapat berdampak buruk pada orang lain. Kita memohon perlindungan dari perasaan waswas seluruhnya tersebut. Yang terakhir, minal jinnati wan nas. Waswas minal jin, dari jinnah, ada tak marbutoh di sini. Wan nas, dan manusia. Dari jinnah, yang pertama itu dari jin, maksud dari jin di sini diantaranya sesuatu yang kita tidak ketahui sumbernya, yang kita tidak lihat dari mana arah tersebut, arah waswas tersebut, arah perbuatan buruk itu muncul. Ataupun hadir namun kita tidak sadari kehadirannya. Waswas. Seperti informasi-informasi buruk yang hadir di handphone kita. Iklan-iklan yang buruk, kemudian thumbnail-thumbnail yang buruk, begitu ya. Kemudian reels ataupun media-media yang buruk yang tiba-tiba muncul, dan hal tersebut akan menghadirkan was-was di dalam diri kita. Apalagi hal-hal yang buruk tentunya, menghadirkan perasaan tidak enak, perasaan tidak suka, perasaan segala macam, muncul yang tiba-tiba tanpa kita sadari, itu minal jinnah. Ataupun tadi makna sebagaimana ulama terdahulu mengatakan, yaitu dari jin, yang melemparkan informasi-informasi buruk ke dalam dada kita. Bisikan-bisikan buruk ke dalam dada kita. Dan kita tidak ketahui sumber tersebut. Karena minal jinnah. Dari hal yang kita tidak ketahui, hal yang gaib yang tidak kita sadari, namun mereka ini ada. Minal jinnati wan nas, yang kedua dari manusia. An-nas yang kita ketahui sumbernya, yang kita lihat, yang kita dapat waspadai. Namun minal jinnah wan nas, mana yang lebih berbahaya? Minan nas lebih berbahaya. Karena manusia sekali lagi adalah hal yang paling berbahaya bagi manusia itu sendiri. Bukan jin, bukan syaitan, bukan hal-hal yang lainnya. Namun manusia itulah yang jauh lebih berbahaya bagi manusia itu sendiri. Terima kasih. Dan yang terakhir, surat ini harus kita baca setiap hari. Bahkan Nabi sebutkan di awal hari, pada subuh, dan di akhir hari, pada maghrib kita membaca surat ini agar kita mendapatkan perlindungan.
mendapatkan security dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca surat ini. Seakan sistem perlindungan telah berada di dalam diri kita, namun ketika kita tidak membaca surat ini, maka sistem tersebut tidak akan aktif. Kapan akan aktif sistem tersebut? Ketika kita membaca surat ini. Maka Allah katakan, qul, katakanlah. Sistem tersebut akan aktif ketika kita membaca surat ini. Sebagaimana banyak teknologi-teknologi sekarang yang akan aktif ketika pemiliknya mengucapkan kata-kata tertentu. Maka Allah perintahkan kita untuk mengatakan, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dan surat ini dibaca perlahan, direnungi, difahami, tidak terburu-buru membacanya. Dan setiap kata memiliki makna, memiliki pengaruh terhadap diri kita. Mobil khusus apa yang berada di dalam dada kita ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.